Selamat datang untuk siswa SMK PGRI 2 Jombang yang mana kalian diterima di jurusan TITL. Saya akan menjelaskan beberapa hal tentang bengkel listrik atau di jurusan listrik atau TITL. Yang pertama yang harus dipersiapkan masuk bengkel adalah satu, kalian harus menggunakan kettle pak sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian yang kedua, mematuhi tata tertib yang ada di bengkel. Yang ketiga, keselamatan kerja yang harus diperhatikan. Dan berikutnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana kamu menggunakan alat-alat ataupun mesin-mesin yang ada di bengkel listrik. Jadi ini yang harus kamu perhatikan sebelum kalian menggunakan peralatan maupun trainer yang ada di jurusan listrik. Untuk bengkel listrik ini ada 4 lokasi. Yang pertama di sebelah timur sendiri, di luar itu adalah untuk ruang kerja bangku. Kemudian yang kedua, ada ruang untuk instalasi tenaga. Ini ruang instalasi tenaga. Yang ketiga, ada ruang instalasi penerangan. Dan yang keempat, ada ruang PLC. Nah, dari bagian-bagian ini yang dasar adalah untuk kerja bangku, di mana kalian harus mengenal alat-alat tangan dan alat listrik yang mungkin mendukung untuk proses kamu belajar tentang kerja bangku. Di kerja bangku kalian diajari juga sebagai life skill, diajari tentang ngelas. Jadi tidak hanya di jurusan mesin saja yang diajarkan kelas, di listrik juga ada pelajaran kelas. Kemudian yang kedua, di instalasi tenaga. Instalasi tenaga ini terkait dengan kebutuhan industri, di mana kalian nanti belajar tentang trainer menjalankan mesin listrik, baik itu motor listrik 1 fasa, 3 fasa yang dikendalikan oleh suatu kontrol. Ini untuk di ruang instalasi tenaga. Kemudian yang ketiga itu instalasi penerangan. Penerangan ini terkait dengan penerangan baik yang ada di rumah, di kantor maupun di gedung, yang tentu di sini semua perlu penerangan. Nah, ini mulai dari jenis-jenis lampu, macam-macam kabel dan lain sebagainya. Ini akan dijelaskan akan kamu pelajari di instalasi penerangan listrik. Kemudian yang keempat yaitu PLC. Nah, kalau tadi yang pertama saya jelaskan tentang instalasi tenaga yang dilakukan secara manual dengan tombol tekan dan mungkin pakai kontaktor magnet dan sebagainya. Namun kalau di PLC tidak demikian. Kalau PLC semua program bisa dilakukan melalui komputer. Jadi buat programnya lewat komputer, kemudian nanti untuk menjalankan mesin itu melalui komputer. Nah, ini jadi lebih detail, lebih lebih simple untuk menjalankannya. Jadi tidak perlu lagi kalian mengendalikan peralatan langsung di tempatnya, tetapi melalui komputer sudah bisa dilakukan. Saya rasa itu untuk bagian-bagian yang ada di listrik.
wabarakatuh. Selamat bergabung di jurusan TKJ Teknik Komputer dan Jaringan di SMK PGRI 2 Jombang. Saya ucapkan selamat dan saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah Bu Ameliza. Saya adalah Kepala Program Studi di jurusan TKJ ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada siswa kelas 10 selamat bergabung di SMK PGRI 2 Jombang, khususnya yang jurusan TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan. Beginilah suasana dari bengkel TKJ yang akan kita gunakan untuk pembelajaran kita selama berada di SMK PGRI 2 Jombang. Seperti sudah diberitahukan kepada kalian melalui video, sebelum memasuki bengkel TKJ ini memang harus melepas alas kaki seperti yang sudah dicontohkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kebersihan di dalam bengkel sehingga partikel-partikel debu tidak merusak bagian komponen-komponen dari komputer yang ada. Di teknik jaringan berbasis luas kalian akan mempelajari tentang WiFi, kemudian juga tentang fiber optik, teknologi yang sedang berkembang saat ini. Tidak lupa juga kalian juga akan mempelajari tentang teknik layanan jaringan. Yang perlu diperhatikan dalam penggunaan alat di bengkel ini, prosedurnya adalah nanti ketika kalian membutuhkan alat apapun itu, silakan berkoordinasi atau bertanya kepada Bapak Ibu guru pengajar, kemudian mengisi form peminjaman alat dan bahan, diisi, ditandatangani, lalu mengambil alat yang dibutuhkan. Selesai digunakan, kembalikan lagi alat, rapikan lagi ke dalam kotaknya. Tadi meminjamnya dalam kondisi rapi, rapikan lagi. Lalu kemudian kalian bisa menyerahkan ke Bapak Ibu guru pengajar dan menandatangani pengembalian. Peluang kerja lulusan dari jurusan TKJ adalah kalian bisa menjadi seorang administrator jaringan, kalian juga bisa menjadi seorang teknisi jaringan atau menjadi network engineering. Kemudian kalian juga bisa membuka usaha jika tidak menginginkan bekerja ikut orang lain. Kalian juga bisa membuka usaha, yakni dengan membuka usaha perbaikan komputer. Kalian juga bisa mendalami desain grafis. Bagi yang tidak ingin bekerja dan ingin melanjutkan ke jurusan yang lebih tinggi, ke jenjang yang lebih tinggi, kalian juga bisa melanjutkan ke universitas dengan mengambil jurusan IT atau teknik informatika, teknik komputer, atau juga kalian bisa ke desain grafis dan lain sebagainya. Demikian yang saya bisa sampaikan dari jurusan TKJ. Semoga tetap semangat dalam belajar dan semoga sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di depan bengkel TKR, di mana sekarang materinya adalah untuk observasi bengkel TKR. Seharusnya untuk observasi bengkel kita laksanakan dengan cara mengunjungi bengkel-bengkel yang ada di sekolah. Tapi karena sekarang masa pandemi COVID-19, maka untuk observasi bengkel diwakilkan dengan video yang akan ditampilkan ketika waktu MPLS. Di sini saya perkenalkan Randy Setianto Wibowo. Di sini saya mengajar mata pelajaran TKR sekaligus juga sebagai
Kepala Program Studi untuk jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Nah, untuk observasi bengkel nanti akan dipandu oleh 2 siswa jurusan TKR, yang salah satunya bernama Afif dan satunya adalah Anton. Silahkan menyaksikan. Sebelum memulai pelajaran dan memasuki bengkel, peserta didik disiapkan di depan bengkel untuk menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan berdoa. Setelah berdoa, langsung peserta didik masuk ke dalam bengkel dan belok ke utara menuju ruang praktek kelistrikan bodi otomotif. Pada area praktek kelistrikan ada beberapa trainer. Yang pertama, trainer kelistrikan bodi, lalu trainer audio video yang ada di mobil, dan ada juga beberapa trainer yang lainnya seperti trainer AC pada mobil, dan juga trainer alternator sebagai pengisi baterai atau aki. Pada area listrik yang dipelajari adalah komponen yang berhubungan dengan kelistrikan pada kendaraan ringan. Di sebelah utara ruang praktek kelistrikan terdapat ruang instruktur atau ruang guru untuk mapel TKR. Lalu dari pintu utama bengkel TKR kita belok ke selatan, kita akan berada di ruang praktek mesin atau ruang praktek engine. Di sana ada beberapa trainer. Yang pertama itu ada trainer engine EV atau yang sudah injeksi, dan juga ada trainer untuk engine yang masih konvensional atau menggunakan karburator. Pada area praktek engine, di sana kita akan mempelajari semua yang berhubungan dengan mesin kendaraan ringan. Selain mempelajari tentang mesin kendaraan ringan, kita juga mempelajari sistem bahan bakar yang ada pada mesin. Pada area praktek mesin ada juga mesin untuk membersihkan dan mengecek injektor. Lalu sekarang kita menuju ke area praktek yang terakhir, yaitu di sebelah selatan praktek engine. Kita akan berada di tempat atau area praktek sasis dan sistem pemindah tenaga. Untuk sasis kita mempelajari tentang sistem rem, sistem roda dan ban. Untuk sistem pemindah tenaganya kita mempelajari tentang transmisi, gardan, dan transaxle. Di bengkel kita memiliki beberapa alat yang baru diaplikasikan. Yang pertama adalah alat balancing roda, jadi untuk menyeimbangkan roda.
dan juga ada alat spuring yang akan digunakan untuk mempresisikan roda. Untuk spuring dan balancing akan dipelajari ketika di tingkat kelas 12. Nah, sedangkan untuk kelas 11-nya nanti akan mempelajari tentang transmisi, rem, dan garda. Di area praktek sasis dan SPD ada trainer transmisi manual dan beserta gardan yang bisa dipelajari untuk komponen-komponennya. Pada bagian ini diperlihatkan beberapa trainer untuk mesin diesel. Di sana ada mesin diesel 1 silinder dan 4 silinder. Sekarang kita berada di area alat, di mana di sana terdapat beberapa kunci, palu, tang, dan lain sebagainya yang digunakan untuk memperbaiki kendaraan. Posisi ruang alat berada di sebelah barat tempat praktek kelistrikan. Pada ruang alat biasanya ditempatkan 2 siswa piket yang akan mengambilkan alat, sehingga ketika mau meminjam alat harus mencatat di buku peminjaman alat dan diambilkan oleh siswa yang sedang piket dan tidak boleh diambil sendiri. Mungkin ada yang bertanya mengapa siswa yang pinjam alat tidak boleh masuk selain siswa piket, karena difungsikan untuk menjaga ketertiban dan keamanan pada alat-alat yang ada di bengkel, sehingga bisa tertata dan tidak berserakan. Begitu juga ketika mengembalikan, kondisi alat harus sudah bersih. Jangan sampai dikembalikan ketika kondisi kotor dan diserahkan lagi kepada siswa yang piket. Untuk siswa piket mengecek alat-alat yang dipinjam apa saja, kalau sudah sesuai dikembalikan ke posisi semula. Nah, demikian acara dari observasi bengkel di jurusan TKR. Mudah-mudahan dengan video ini kalian dapat mendapatkan gambaran apabila nanti praktek di bengkel TKR, dan juga SOP bagaimana cara peminjaman alat di bengkel TKR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Denis. Kebetulan saya di sini adalah selaku pengampu kepala program teknik mesin jurusan teknik pemesinan. Jadi di teknik pemesinan ini nanti kalian akan mempelajari banyak sekali mata pelajaran yang bisa kita pelajari. Yang pertama, yang jelas untuk kalian siswa baru itu pasti akan belajar tentang kerja bangku. Jadi nanti ada pengelasan, ada penggerinda, gerinda tangan dan sebagainya. Kemudian dilanjut dengan buku dasar, di mana nanti kalian bisa mengoperasikan mesin secara dasar. Kemudian dilanjut nanti di kelas 2 ada pembelajaran gambar, ada gambar manufaktur, ada mesin CNC, dan ada di belakang saya ini juga akan ada nanti mesin operasi dasar tetapi yang sudah kompleks. Untuk yang ketiga, nanti di kelas 3 kalian juga akan mempelajari tentang mapel-mapel yang lebih diutamakan ke industri. Jadi ada CNC yang sudah langsung ke program, kemudian ada juga mesin freeze yang manual yang sudah bisa untuk dibuat untuk produksi di industri. Jadi kalian
Silahkan dilihat untuk teknik pemesinan, silahkan diamati, dan harapannya semoga teknik pemesinan tetap jaya untuk selamanya. Mesin Solidarity Forever. Wassalamualaikum.